Ayah bunda, tibalah kita untuk acara inti kita, yaitu parenting dengan tema keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk karakter generasi Islami. Kali ini parenting akan diisi oleh Ustadz Muhammad Amin MPD Al-Hafidh. Perlu diketahui beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi. Pondok pesantren ini beralamat Perum Jalan Durenan Indah, Tembalang, Semarang. Kepada yang terhormat Ustadz Amin, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang kompak, yang semangat. Sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Toha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai yang kita muliakan, Ibu Nur Anissa selaku Kepala Sekolah KBTK Nasima yang kita hormati, serta segenap guru-guru yang juga kita hormati, ayah bunda bapak ibu wali murid dari siswa-siswi TK KB Nasima yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan berkah ridho dari Allah. Sholawat salam kita haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongannya dari dunia sampai kelak yaumil kiamah. Karena ini temanya Maulid Nabi, maka Bapak Ibu saya ajak untuk bersolawat dulu. Setuju nggih? Mau nggih Bapak Ibu nggih? Untuk memberkahi majelis kita baca solawat bersama-sama. Saya ambilkan solawat yang paling pendek dan paling tua. Solawat yang paling tua itu namanya solawat Jibril. Kenapa disebut solawat Jibril? Karena solawat ini yang mengajarkan adalah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Adam. Dahulu itu ketika di surga Nabi Adam kesepian, kemudian oleh Allah diberi hadiah Ibu Hawa. Kemudian Ibu Hawa ini dinikahi oleh Nabi Adam dengan mas kawin, dengan mahar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam tidak tahu sholawat itu bagaimana. Kemudian malaikat Jibril memberitahu, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad. Jadi sholawat ini sholawat paling pendek dan paling tua. Bayangkan Nabi Muhammad masih ratusan tahun atau ribuan tahun lahirnya, tapi namanya sudah disebut oleh Nabi Adam, bahkan namanya sudah bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan sholawat, dijadikan mahar untuk menikahi Ibu Hawa. Shallu ala Nabi Muhammad Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Mari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi. Pagi ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adibu auladakum. Di redaksi lain, alimu auladakum bithalati khisolin. Ajari anak-anak kalian, didik anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatil Quran. Didikan pertama orang tua kepada anak adalah cintai nabimu, perkenalkan nabimu. Dan ini adalah kewajiban orang tua kepada anak-anak kita. Panjenengan pasrah di Nasima, berarti kewajiban itu juga kewajiban guru-guru Nasima untuk memperkenalkan Nabi Muhammad dan mencintai beliau. Hari ini Bapak Ibu, tanggal 12 Rabiul Awal, tadi disampaikan oleh Ibu Anissa, Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, sama dengan hari wafatnya. Wafat Rasul juga hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Dan ini tidak ada manusia seluruh dunia yang lahir dan wafatnya itu sama semuanya, kecuali tahunnya. Harinya sama, bulannya sama, tanggalnya sama. Itu tidak ada loh manusia seperti itu. Ini kalau tidak didesain oleh Allah, memang disengaja oleh Allah, tidak bisa. Orang Jawa itu ada orang yang lahir nyetoni, tadi Bu Anissa bilang nyetoni sama dengan wafatnya, matinya, itu saja kuburnya jadi keramat. Di Jawa itu kalau ada orang yang meninggal atau lahir hari Selasa Kliwon misalnya, kok nanti matinya juga Selasa Kliwon, itu kuburnya itu dijaga, Pak. Kenapa? Angker katanya. Terus ada dulu itu ada sampai kain kafannya itu dicuri untuk jimat. Itu orang Jawa, padahal hanya harinya sama. Nabi Muhammad itu bukan hanya harinya, hari, tanggal, bulan sama. Maka ini manusia istimewa. Hubbu nabiyikum, perkenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita untuk mereka menjadi cinta kepada beliau. Dan ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, generasi ke generasi, ulama-ulama kita sudah mengenalkan kepada anak-anaknya dengan berbagai versi. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang masih ingat ketika masih kecil,
di musola-musola, di langgar-langgar itu pujian untuk mengenalkan Kanjeng Nabi itu berbagai macam versi dibuat pujian. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah, dinane Senen 12 Maulid tahun gajah. Ada yang bisa lagu ini? Ada yang masih ingat waktu kecil? Nah, sekarang mungkin sudah jarang ini. Ingkang Rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu namane Siti Aminah. Masya Allah riwayate Nabi kita, umur 6 tahun Nabi Muhammad sampun lula. Lula itu yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ini versi Jawa dan zaman kuno. Sekarang sama syairnya, sama maksudnya, tapi dengan lagu yang berbeda. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Ini anak-anak kita bisa semuanya. Inilah kisah sang Rasul kaduka. Ayo jangan kalah dengan anak kita. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Dikenalkan dengan cara seperti itu. Nanti saya yakin setiap kurun zaman ke zaman itu Nabi Muhammad itu pasti akan selalu dicintai, dan terus pendidikan, dunia pendidikan itu juga akan terus membuat modifikasi untuk bagaimana mengenalkan sirah Nabi kepada anak-anak kita. Pagi ini tidak saya ceritakan semuanya tentang sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, karena butuh waktu yang sangat lama dan butuh beberapa pertemuan. Kalau kuliah ya harus berapa SKS gitu. Nah, tak singkat saja, bagaimana mencintai Nabi itu, apa yang harus dicintai oleh anak-anak kita, oleh kita, untuk membangun karakter anak-anak kita dan juga kita semuanya. Pertama, Nabi Muhammad itu dia itu pemaaf. Sudah sering ya kita mendengar bahwa Nabi Muhammad itu sejahat apapun orang memusuhi beliau, beliau tetap akan memaafkan. Masih ingat cerita Nabi Muhammad dengan seorang pengemis yang buta matanya? Dia sudah tua. Jadi di Madinah, di pasar Madinah itu ada seorang kakek tua. Kakek mesti tua ya. Ada seorang kakek yang buta matanya. Dia mengemis. Tapi dia buta, sudah tua, mengemis, lesannya ini, mulutnya itu jahat. Setiap pagi, setiap saat dia itu berpidato di hadapan para penduduk pasar itu. Wahai orang-orang pasar, saya umumkan kepada kalian semuanya, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu orang jahat, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir. Itu terus diucapkan oleh kakek ini untuk memprovokasi penduduk pasar supaya jauh dari ajaran Nabi Muhammad.
Setiap pagi dia ceramah seperti itu, nanti siang seperti itu lagi. Sampai satu saat ada sahabat Nabi yang mendengar itu. Kaget sahabat ini. Ini ada kakek-kakek kok ngomongnya buruk seperti itu. Memfitnah Rasulullah. Dilaporkan ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, di pasar Madinah itu ada kakek yang buta. Dia setiap hari memfitnah engkau ya Rasulullah. Izinkan tak jotosane iki, tak tutuke, tak pukule. Oleh Nabi tidak boleh, tidak usah. Nanti saya akan cross check ke sana. Kemudian tidak lama kemudian Nabi pagi hari itu kalau beliau mau berkunjung, kalau beliau mau membesuk, kalau beliau mau silaturahim itu sering beliau itu bawa buah tangan. Buah tangan tahu ya, oleh-oleh. Apalagi ini dikabarkan yang berkata seperti itu orang buta, pengemis. Nabi kemudian matur atau berbicara dengan istrinya. Ya Humairah. Nabi itu saking sayangnya kepada istrinya, itu beliau kalau memanggil istrinya itu tidak pernah dipanggil dengan namanya, tidak pernah. Dipanggil dengan panggilan kesayangan. Ya Humairah, wahai yang cantik kemerah-merahan. Itu Nabi Muhammad. Jadi dipanggil dengan, tidak pernah manggil Nabi Siti Aisyah dipanggil Ais, tidak. Atau kayak wong desa sah mboten. Dipanggil dengan kesayangan, ya Humairah. Jujur tetapi menyenangkan hati istrinya. Kadang-kadang bapak-bapak suami-suami kita itu kan jujur tapi ora pate enak nggih. Bojone lemu, ndut gendut. Atau gembrot itu tidak boleh, Pak. Istrinya hitam teng black si black nggak boleh. Itu jujur tetapi tidak enak didengarke. Tiru Nabi. Nabi itu kalau manggil dengan panggilan yang disukai oleh Siti Aisyah. Kemudian Nabi pagi itu beliau berkata dengan Siti Aisyah, adakah jatah sarapan hari ini? Bapak Ibu, saya informasikan Nabi Muhammad itu kalau pagi kadang-kadang bertanya kepada istrinya, Dek, ada sarapan enggak? Kalau istrinya menjawab, ada bang, ada ya Rasulullah, maka kadang-kadang Nabi kemudian sarapan bersama. Dan kalau Kanjeng Nabi makan bersama, kemudian minum bersama Siti Aisyah, itu juga mesra. Saya beri contoh ya. Ini yang minuman saya yang mana ini? Dua-duanya. Ini parenting ini. Ala Nabi. Nabi itu Pak kalau minum satu gelas ini berdua dengan Siti Aisyah. Kadang-kadang Siti Aisyah dulu suruh minum. Kemudian Nabi baru minum. Dan Nabi minumnya itu pas di titik Siti Aisyah minum misalnya. Ini contoh biar paham. Contoh. Nggak haus contoh tapi sini. Misalnya Nabi minumnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Siti Aisyah minum posisinya juga sama di sini. Tak contohkan lagi. Persis di sini. Tidak pernah. Kadang-kadang Nabi di sini terus Siti Aisyah ngambil di sini, tidak. Atau kadang-kadang Siti Aisyah dahulu yang minum. Siti Aisyah kalau di sini tadi misalnya kita ambil Siti Aisyah minum di sini, tak contohkan lagi. Nanti Nabi minumnya juga persis di tempat itu. Bisa bapak-bapak ini? Bisa ya? Wong istrinya sendiri kan enggak apa-apa. Sampai sini terus gila nih kene.
Enggak. Jadi minum segelas berdua seperti itu. Tutorialnya seperti itu ala Nabi. Ya, ini sederhana. Sudah cukup. Nah, pagi itu Nabi bertanya, adakah jatah sarapan? Siti Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kalau Siti Aisyah menjawab ada, berarti sarapan bareng. Kalau Siti Aisyah menjawab tidak ada, Nabi kemudian begini, ya sudah, saya tak berpuasa. Kalau tidak ada makanan, Nabi niat puasa. Makanya kemudian jadi syariat, puasa sunnah itu boleh niat di pagi hari. Jenengan terbiasa poso Senin Kemis, semua sudah biasa nggih, puasa Senin Kemis. Pendak dino Senin nyenen, pendak dino Kemis poso Kemis, ngemis. Itu boleh kita niat puasa sunnah ketika pagi hari jam 6, jam 7. Kalau tidak ada sarapan, Bapak Ibu niat puasa, ya sudah, saya tak puasa. Syaratnya belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Kalau sudah 2 piring ya tidak boleh. Itu puasa sunnah. Hari itu jatah sarapan Nabi itu dibungkus, kemudian Nabi pergi ke pasar Madinah. Dicari itu kakek itu, ternyata ketemu. Kakek itu sedang ngomong buanter, penduduk pasar, jangan dekati Muhammad, jangan berteman dengan Muhammad, dia orang jahat, dia tukang tipu, dia tukang fitnah. Terus Nabi mendekat, kakek itu dijak salaman, kayak ndak capek kek, yo capek, duduk dulu kek, saya bawa oleh-oleh. Nabi makanannya itu dibawa, kemudian dibuka. Ini saya suapi. Kakek itu disuapi oleh Nabi dengan sabar. Nabi menyuapi, kakek itu memaki-maki Nabi. Kamu tuh orang baik ya, jangan sekali-kali dekat dengan Muhammad. Nanti kalau kau dekat dengan Muhammad, kau akan ketularan. Muhammad itu orang jahat, Muhammad itu ahli sihir. Padahal yang dijak ngomong seperti itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak marah, Nabi Muhammad sabar. Dan itu dilakukan tidak hanya sekali. Di riwayat diceritakan Nabi datang menyuapi kakek itu tidak hanya pagi hari, sehari kadang-kadang 2 kali, pagi sore, kalau pagi bubur, kalau sore nasi kucing misalnya. Itu Nabi dengan sabar, dan setiap kali Nabi menyuapi kakek itu Nabi selalu dimaki-maki. Kau jangan dekat dengan Muhammad, Muhammad itu orang jahat, kau sudah bagus, sudah baik. Itu kita bayangkan misalnya yang jadi Nabi kok kula jenengan misalnya dulang wong picek terus dielek-elek, dicaci maki. Dulange nggawa cendok garpu kan kerek ngono kok Pak. Untung yang jadi Nabi Muhammad, kesabarannya luar biasa dan pemaafnya luar biasa. Diceritakan kegiatan itu dilakukan oleh Nabi sampai beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sepi, kampung sepi. Yang tadinya ada rame-rame, semua berduka. Semua senyap. Saya meneruskan syair kisah sang Rasul itu di Nasimah tak tambah dengan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur 63 Allah mewafatkannya, alam semesta berduka, Rasul telah tiada.
pesan terakhir nabinya, jangan tinggalkan sholat, lindungi kaum wanita, doa untuk umatnya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Wafat Nabi. Karena wafat berarti kakek ini sudah tidak ada lagi yang nyuapi. Kalau pagi biasanya jam 7 sudah ada yang nyuapi, ini tidak ada. Lingak-linguk kakek ini, kok tidak datang-datang ya orang baik itu. Sore ditunggu, kok tidak datang ya orang baik itu. Saya belum pernah melihat, saya belum pernah bertemu dengan orang sebaik itu, kok ini beberapa hari tidak datang. Kemana dia? Sampai berhari-hari tidak datang. Kemudian cerita ini kita masuk ke Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu beberapa hari setelah Nabi Muhammad wafat, beliau bertanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu putranya Abu Bakar, putrinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu mertuanya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar bertanya, Aisyah, ceritakan kepadaku kegiatan Nabi Muhammad yang belum saya teruskan, akan saya teruskan. Siti Aisyah bercerita, Abah, Nabi itu kalau pagi hari dia pergi ke pasar Madinah sambil membawa makanan. Di sana beliau menyuapi kakek buta. Abu Bakar segera, kalau begitu siapkan makanan, saya akan teruskan kegiatan Nabi. Sambil bawa makanan, Abu Bakar menuju ke pasar Madinah, dicari itu kakek itu. Ada, ketemu. Tapi kakek itu sedang ceramah. Wahai penduduk pasar, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu tukang tenun. Dia tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu sudah meninggal, tidak tahu. Terus Abu Bakar mendekati kakek itu, kayak duduk dulu kayak. Ini saya bawakan makanan. Duduk. Kakek ini duduk. Terus disuapi kakek itu, tapi nyuapannya kasar. Kakek ini sampai terkejut. Kamu tuh siapa? Tidak seperti biasanya. Abu Bakar bertanya, kalau biasanya bagaimana kek? Biasanya itu yang menyuapi setiap pagi dan sore itu orangnya lembut, halus, nyuapi juga sabar. Beberapa suapan dikasih minum. Lah kamu sampai selesai tidak minum-minum. Kamu tuh siapa? Kok tidak seperti biasanya? Abu Bakar ini tidak kuat, kemudian mengatakan, saya Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Abu Bakar adalah sahabatnya orang yang kau caci maki setiap hari itu. Kayak setiap hari orang yang kau caci maki, kau hina, kau fitnah, itu adalah orang yang setiap hari menyuapi kamu, pagi sore, pagi sore. Tapi kau balas dengan cacian seperti itu. Kakak ini terkejut, tanya, siapa yang nyuapi kamu setiap hari itu? Muhammad yang kau fitnah itu. Kakak ini menyesal, kemudian sampai pingsan, saking menyesalnya. Terus terbangun, sadar, kemudian kakek ini mengatakan, kalau begitu antarkan saya kepada Muhammad, saya mau masuk Islam. Telat kayak telat. Kok telat? Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Wah, semakin menyesal ini kakek. Terus kemudian di hadapan Abu Bakar, kakek ini bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pemaaf. Kemudian Nabi itu juga sangat mencintai anak-anak kecil, sangat sayang kepada anak-anak kecil. Karena Nabi empati, Nabi itu dari kecil sudah ditinggal wafat oleh orang tuanya, sehingga beliau sangat empati. Maka
ada waktu 7 menit ini saya ingin menyatakan, monggo kalau guru-guru Nasimah pasti menyayangi, wong dia pendidik. Kita orang tua ini juga jangan sampai kita perlakukan anak-anak kita dengan ucapan-ucapan yang agak kasar, yang didikan-didikan yang tidak baik. Nabi itu menyayangi. Memang anak-anak itu dunia bermain. Saya sering mengatakan ke jamaah-jamaah masjid itu jangan sampai masjid itu melarang anak-anak kecil. Kalau ada masjid yang melarang anak kecil di sana, berarti tunggu kehancuran masjid itu. Ada loh Pak masjid itu yang tidak ramah dengan anak. Saya pernah sholat tarawih itu hari pertama, biasanya hari pertama kan full, gini Pak, full. Wah itu pas sholat tarawih anak kecil ramai di belakang. Terus ada takmirnya itu marah-marah. Anak-anak, besok udah usah ke masjid. Besok sholat di rumah saja, udah usah ke masjid, ganggu. Kemudian ketika tak tanya, kenapa Pak tidak boleh ke masjid? Ya itu ganggu anak-anak. Wah sholat dan mengganggu orang lain sehingga kekhusyuan terganggu. Terus saya katakan, dunia anak-anak itu memang seperti itu. Dunia anak-anak itu dunia bermain. Tanya ibu-ibu guru itu. Anak 50, anak 30, kon anteng ndak iso Pak. Bocah anak-anak kecil kan mendengarkan ceramah seperti ini anteng, tengok-tengok, tenang, sakit boten? Ndak bisa, mereka mesti yo geger. Wong anak-anak di masjid pun begitu. Masjid itu kadang-kadang bagi anak dibuat manasik haji. Ono sing tawaf mubeng wae. Ada yang sa'i, lari sana, lari sini. Ada lama-lama lempar jumroh niku balang-balangan sendal. Wah, engko nek wis kesel wukuf. Anteng terus turu. Itu anak-anak biasa. Jangan sampai anak-anak itu dimarahi. Kadang yang lucu itu ada sing takbir, sudah takbir Allahu Akbar. Sebelah ini ada anak kecil geger. Dibatalke salate. Kowe geger kowe anake sapa to kowe ngono kae. Oh jebul pakne ini sesehan, anakku nopo lah, malah jadi kacau. Kenalkan anak-anak kita dengan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya percepat. Hubbu nabiikum wa hubbu ahli baitihi. Yang nomor 2, kenalkan juga kepada anak-anak untuk mencintai ahli bait keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, didiklah anakmu dengan Al-Qur'an, qiraatil Qur'an. Dan tiga-tiganya itu insya Allah ada di sekolah kita, sekolah Nasimah. Tepuk tangan untuk Nasimah. Baik, kayaknya seru ini Ustadz kalau kita teruskan tentang parenting kali ini. Satu kata tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kira-kira mau jadi follower? Satu kata tentang Nabi Muhammad. Ada yang mau menjadi volunteer di sini? Satu kata tentang Nabi Muhammad. Oh, iya Mama Bintang, monggo. Sayang istri, subhanallah. Ini baru ibu loh. Kayaknya bapak-bapak perlu juga nih. Satu kata tentang Nabi Muhammad. Tadi sudah ada sayang istri. Monggo. Sabar, pemaaf, subhanallah. Kira-kira kita sebagai orang tua, sebagai guru bisa beresolusi untuk seperti itu di tahun ini bahkan. Insya Allah, semoga Allah meridhoi apa yang menjadi satu kata baik tentang Nabi Muhammad. Sambil menunggu anak-anak untuk naik, ada waktunya untuk bertanya nggih Ustadz nggih? Ya. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya kepada Ustadz Amin tentang perihal tadi, material tadi. 3 hal yang orang tua harus tanamkan kepada anak-anak. 1, kenalkan dan cintai Nabi Muhammad. Yang kedua, untuk selalu mengenal keluarga Nabi Muhammad.
Yang ketiga, yang sudah panjenengan titipkan di sekolah Nasima untuk senantiasa membaca Al-Quran. Insya Allah semua ini sudah kita ajarkan nggih. Nah, untuk memperjelas untuk material parenting ini, mungkin ada ayah dan bunda untuk bertanya kepada Ustadz Amin. Monggo, sambil menunggu anak-anak untuk naik ke atas. Adakah yang mau bertanya? Ini kita buka satu dulu Ustadz G. Ya, monggo. Ada yang mau bertanya? Atau mau ini, kalau di sekolah ini saat ini adalah praktik baik yang sudah dilakukan oleh ayah dan bunda di rumah untuk meneladani kisah atau sosok dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang mau berbagi sehingga curhat dong. Seperti itu, monggo. Pastinya di sini sosoknya ayah-ayah yang hebat, mama-mama yang hebat yang sudah menjadi panutan untuk anak-anak semuanya. Ada yang mau bertanya atau ya, monggo, ayah, monggo. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa melakukan sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Mungkin di sini saya ingin lebih bertanya pada nah ini Nabi Muhammad itu kan yatim piatu di usia 6 tahun nih kalau tidak salah gitu. Tapi dari dia tumbuh dari yatim piatu menjadi sosok seorang nabi itu kan dia perlu menyerap banyak hal agar bisa membentuk karakter dirinya sebagai seorang pemimpin umat gitu. Nah, sedangkan anak-anak kita saat ini gitu ya sudah mendapatkan banyak contoh, banyak ilmu, banyak pelajaran agar dia juga bisa memberikan contoh juga kepada sekelilingnya sebagai Nabi Muhammad sebagai inspirasi. Nah, di sini saya ingin tahu bagaimana cara menanam karakter seorang anak agar dia juga bisa menjadi anak yang gigih, tangguh, dan juga bisa menginspirasi orang-orang di sekitar, sehingga Nabi Muhammad ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi top of mind-nya dia dalam bertindak dan berkarakter di sekeliling masyarakat. Gitu aja, terima kasih. Ya, singkat saya jawab. Nabi Muhammad itu didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka desain Allah dari kecil itu Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad tidak disusui oleh ibunya? Karena budayanya memang seperti itu, dan ibunya kakek Abdul Muthalib itu memilih Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, karena Halimah itu berasal dari desa yang terpencil namanya Desa Sa'di. Di sana udaranya bagus, kemudian bahasa orang-orang di Sa'di itu bagus, bahasa Arabnya itu bahasa murni, bahasa tidak seperti bahasa Arab Mekah kota, tapi bahasa Arabnya bahasa yang bagus seperti bahasa Al-Quran itu. Maka Nabi Muhammad berada ikut bersama Ibu Halimah itu 4 tahun, itu bahasa beliau sudah bagus, susunan bahasanya, kata-katanya juga tidak terkontaminasi dengan orang-orang kota. Kemudian setelah itu baru ikut Ibu Halimah kembali setelah peristiwa Syakkus Sodr itu, berarti pembelahan dada Nabi Muhammad, dan disaksikan oleh saudaranya namanya Syaimah itu. Syaimah itu tahu persis bahwa Nabi Muhammad dadanya dibelah oleh seseorang. Terus lapor kepada Ibu Halimah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Ternyata Nabi Muhammad masih hidup. Terus Nabi Muhammad cerita bahwa dadanya memang dibelah, kemudian hatinya, jantungnya semuanya dicuci
Yang nyuci itu malaikat Jibril. Halimah ketakutan, kemudian dikembalikan lagi ke Siti Aminah. Di sana baru berapa saat, kemudian dijak berkunjung ke ziarah ke makam ayahnya. Pulang dari ziarah, Ibu Aminah meninggal dunia. Itu sudah mulai Nabi Muhammad itu mendapatkan cobaan-cobaan yang besar, yang luar biasa. Kemudian ulama itu mengomentari kisah itu dengan seperti ini. Jadi anak-anak kita jangan biarkan anak-anak kita itu untuk terus hidup serba ada, serba kecukupan, serba enak, tidak pernah merasakan penderitaan sekalipun. Itu berbahaya. Sesekali anak-anak kita itu memang dididik untuk rekoso, untuk kadang-kadang lapar, kadang-kadang harus sedikit menderita, supaya apa? Muncul kepekaan sosial, muncul empatinya kepada orang lain. Begitulah hidup itu, begitulah dunia ini. Tidak selalu enak, tidak selalu serba ada, semua yang diminta keturutan. Sehingga kelak 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, dia sudah bisa hidup tanpa orang tua, tanpa fasilitas orang tua. Itu komentar para ulama tentang kisah itu. Demikian nggih Bapak nggih. Jadi dididik untuk sesekali anak-anak itu rekoso gitu, tirakat. Kalau bahasa pesantrennya itu tirakat. Ngaten. Ada lagi? Oh cukup. Ambil di cek. Iya. Apakah teman-teman dari kelompok bermain sudah ready? Ya. Kemudian kita tunggu lagi dari. Oh masih ada yang mau bertanya lagi? Sambil menunggu kesiapan performan dari anak-anak KBTK. Tentunya ini menjadi sesuatu yang dinanti guys sama ayah dan bunda ya. Iya. Ini yang sudah bergabung adik kelompok bermain. Ini sudah bergabung. Apakah TK A sudah bergabung juga? Sambon? Oh sudah juga. Oke. Nih sebelum kita tutup sesi parentingnya sambil menunggu anak-anak, adakah bunda yang mau bertanya sambil menunggu kesiapan anak-anak? Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya. Oke. Alhamdulillah sesi parenting sudah di close dengan pertanyaan dari satu ayah dari Alkisya ya. Semoga satu pertanyaan ini sudah memenuhi sudah dapat mencerahkan, dan semoga pertanyaan ini menjadi inspirasi untuk kita menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Terima kasih untuk Ustaz Amin yang sudah berkenan. Monggo kita dapat. Ya Bapak Ibu, demikian parenting pada pagi hari, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, tadi dikenalkan oleh Bu Guru, saya punya pondok pesantren tahfidz anak. Jadi yang mondok di pesantren saya itu anak-anak kecil, mulai kelas 1 SD. Jadi dididik untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dan kalau berkenan jenengan, itu ada channel YouTube di pondok saya itu yang saya secara berseri menceritakan sirah Nabi versi anak-anak. Kalau di YouTube jenengan mencari sejarah Nabi versi orang tua itu banyak sekali, ribuan mungkin jutaan, tapi untuk versi anak-anak mungkin masih jarang. Ini saya mencoba membuat channel YouTube yang itu bercerita tentang Nabi Muhammad versi anak-anak kecil. Ini sudah sampai edisi yang ke-18, Nabi Muhammad yatim piatu. Nanti moga bisa disaksikan. Sahabat santri Darul Ilmi begitu. Sahabat nama channelnya Sahabat Santri Darul Ilmi. Ya. Nah, itu bagus untuk pendidikan anak-anak kita. Tentu untuk orang tua
kurang menarik karena itu bahasa anak-anak ya. Tapi untuk anak-anak itu insya Allah cocok. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf dan saya langsung pamit, izin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz. Iya. Matur nuwun Ustaz.